Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia. Kali ini saya ingin membacakan buku saku tanya jawab tentang kurikulum merdeka. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah mendapatkan file tentang buku saku ini, tapi mungkin ada yang belum sempat membacanya. Untuk itu, kita mulai. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan kebijakan pemulihan pembelajaran? Terkait dengan adanya pandemi, maka ada ketertinggalan pembelajaran, di mana implementasi kurikulum itu seharusnya memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik dan dapat memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik. Dalam hal kebijakan pemulihan pembelajaran ini, setiap satuan pendidikan diberikan opsi untuk memberlakukan kurikulum di satuan pendidikan masing-masing dengan 3 opsi. Yang pertama, kurikulum 2013, yang kedua kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Kemendikbudristek, dan yang ketiga kurikulum merdeka. Jadi diberikan 3 opsi. Apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru juga memiliki keleluasaan memilih perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Nah, intinya pada proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Namun, proyek ini tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Yang ketiga, mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka? Kita ambil yang terakhir. Untuk mengembangkan kurikulum merdeka ini sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. Nah, apa pergantian ini tidak terlalu cepat? Kesannya seperti ganti menteri, ganti kurikulum. Ini juga saya ambil kalimat yang terakhir. Di sini sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, laju perubahan kurikulum melambat dari KBK di tahun 2004, KTSP di tahun 2006, dan yang terakhir kurikulum 2013 di tahun 2013. Nah, kurikulum merdeka baru akan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Dengan kata lain, pergantian berikutnya baru akan terjadi setelah kurikulum yang sebelumnya, yaitu K13, diterapkan selama 11 tahun dan melewati setidaknya 4 menteri pendidikan. Maka, fakta inilah yang mematahkan pameo ganti menteri, ganti kurikulum. Yang kelima, mengapa kurikulum merdeka dijadikan opsi? Mengapa tidak langsung diterapkan di semua sekolah? Ada 2 tujuan utama. Yang pertama, menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Yang kedua, kebijakan opsi kurikulum merupakan proses perubahan kurikulum nasional, harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Nah, ini juga di kalimat yang terakhirnya, pendekatan bertahap ini memberikan waktu bagi guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan untuk belajar. Proses belajar para aktor kunci ini penting karena proses belajar ini menjadi fondasi transformasi pendidikan yang kita cita-citakan. Jadi dilakukan secara bertahap. Berikutnya, apa kriteria sekolah boleh menerapkan kurikulum merdeka? Kriterianya cuma 1, berminat menerapkan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi kesiapan sekolah masing-masing untuk
mengikuti kurikulum merdeka. Yang ketujuh, salah satu semangat dalam kurikulum merdeka adalah penyelenggaraan pembelajaran yang inklusif. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang inklusif? Inklusif ini tidak hanya tentang menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah satuan pendidikan mampu menyelenggarakan iklim pembelajaran yang menerima dan menghargai perbedaan, baik perbedaan sosial, budaya, agama, dan suku bangsa. Pembelajaran yang menerima bagaimanapun fisik, agama, dan identitas para peserta didiknya. Yang kedelapan, apakah yang perlu orang tua siapkan ketika satuan pendidikan anak mereka menerapkan kurikulum merdeka? Dukungan orang tua merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan kurikulum merdeka. Jadi orang tua bisa menjadi teman dan pendamping belajar bagi siswa. Yang kesembilan, bagaimana kurikulum merdeka bisa terus diterapkan secara berkelanjutan? Kurikulum merdeka dapat terus diterapkan secara berkelanjutan melalui 3 hal. Yang pertama, regulasi yang fundamental. Yang kedua, dari sisi assessment. Dan yang ketiga, dari dukungan publik. Ketiga komponen inilah yang mendukung untuk keberlanjutan kurikulum merdeka. 10. Bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka terdiri dari kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Nah, selain itu, terdapat penyesuaian pengaturan mata pelajaran yang secara terperinci dijelaskan juga dalam daftar pertanyaan nanti per jenjang. Apakah ada perubahan jam pelajaran dengan diterapkannya kurikulum merdeka? Tidak ada perubahan total jam pelajaran. Hanya saja jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler, dan yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, jika dihitung, jam pelajaran kegiatan belajar rutin di kelas intrakurikuler saja, memang seolah-olah JP-nya berkurang dibandingkan dengan K13. Namun, selisih jam pelajaran tersebut dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah perubahan struktur kurikulum ini berdampak pada jam pelajaran jam mengajar guru? Tidak terpengaruh. Proyek tetap dihitung sebagai beban mengajar guru. Jadi sama. Mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila membutuhkan alokasi waktu tersendiri? Nah, untuk peserta didik, sampai pada kompetensi dan karakter yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, perlu penguatan. Selain di intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program lainnya. Proyek penguatan profil Pancasila dilaksanakan dengan melatih peserta didik untuk menggali isu nyata di lingkungan masyarakat sekitar dan berkolaborasi memecahkan masalah tersebut, sehingga dibutuhkan alokasi waktu tersendiri untuk memastikan proyek penguatan profil Pancasila ini bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya, bagaimana dengan muatan lokal? Apakah masih tetap diberikan kewenangan daerah? Satuan pendidikan atau pemerintah daerah dapat menambah muatan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan, atau daerah dapat mengelola kurikulum muatan lokal secara fleksibel. Nah, di mana posisi mata pelajaran muatan lokal dalam struktur kurikulum? Pembelajaran muatan lokal dapat dilakukan melalui 3 metode. Yang pertama, mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran lain.
Yang kedua, mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Atau yang ketiga, mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian program intrakurikuler. Jadi terserah memilih pada 3 metode tersebut. Untuk pertanyaan nomor 16-23 itu khusus terkait dengan PAUD. Sementara pertanyaan nomor 24-27 tentang SD. Nah, untuk yang SMP, apa yang berubah dengan kurikulum merdeka di SMP? Mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib, sedangkan mata pelajaran prakarya menjadi salah satu pilihan bersama mata pelajaran seni, baik itu seni musik, seni tari, seni rupa, ataupun seni teater. Nah, pertanyaan nomor 29-37 itu tentang SMA. Dan pertanyaan 38-54 tentang SMK. Pertanyaan nomor 56-62 tentang SLB atau siswa berkebutuhan khusus. Jadi, Bapak Ibu bisa membaca buku saku tanya jawab tentang kurikulum merdeka dan membaca masing-masing poin terkait dengan jenjang yang dibutuhkan. Nah, pertanyaan 63, apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih, dan menguatkan nilai-nilai Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Apakah profil pelajar Pancasila hanya berlaku untuk kurikulum merdeka? Atau berlaku juga pada satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum 13. Nah, di sini dijelaskan, profil pelajar Pancasila tidak hanya berlaku untuk satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum merdeka saja, namun berlaku juga untuk satuan pendidikan yang menerapkan K13. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila pada K13? Dalam penyusunannya, profil pelajar Pancasila sudah memetakan atau merujuk pada penguatan pendidikan karakter yang biasa dikenal dengan PPK. Sehingga dalam implementasinya dapat diselaraskan dengan penyesuaian sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang menggunakan K13 boleh menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila, seperti yang sudah dilakukan oleh Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Mengapa pembelajaran melalui proyek disebut sebagai penguatan profil pelajar Pancasila? Di dalam satuan pendidikan, profil pelajar Pancasila perlu dikembangkan melalui berbagai strategi yang saling melengkapi dan menguatkan, yaitu budaya satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan kokurikuler berupa pembelajaran melalui proyek. Dengan demikian, proyek ini bukan satu-satunya metode, melainkan penguatan upaya mengembangkan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan 67, apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan sasaran utama mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Peserta didik akan belajar menelaah tema-tema tertentu yang menjadi prioritas setiap tahunnya. Apa saja perubahan yang timbul dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka satuan pendidikan perlu mengalokasikan waktu agar guru bisa secara kolaboratif. Kolaborasi akan menjadi kunci suksesnya proyek ini. Dalam pelaksanaan proyek, guru-guru harus berkolaborasi secara lintas ilmu, baik itu untuk merencanakan, memfasilitasi, dan menjalankan asesmen. Pada satuan PAUD,
Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memiliki tema-tema yang ditentukan pemerintah. Tema-tema ini dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan. Pada setiap tahunnya, satuan pendidikan melaksanakan 2 tema proyek, sehingga hal ini perlu masuk dalam pengorganisasian pembelajaran dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau untuk di SMP, ada 3 proyek. 69. Apa yang dimaksud dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Nah, ini yang selalu disebutkan. Dimensi profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kompetensi fondasi yang perlu dikembangkan oleh satuan pendidikan untuk peserta didik. Dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan 6, kreatif. Sebagai contoh, mampu mengelola waktu belajar dan merancang strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan belajar adalah sikap yang terbangun sebagai hasil perkembangan dimensi mandiri. Bagaimana implementasi proyek pelajar Pancasila di satuan pendidikan? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan dijalankan terpisah dari mata pelajaran, namun mengambil sebagian waktu dari keseluruhan pembelajaran di satuan pendidikan. Pertanyaan berikutnya, apa fungsi profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila berguna sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Profil pelajar Pancasila ini menjabarkan tujuan pendidikan nasional secara lebih terinci terkait cita-cita, visi misi, dan tujuan pendidikan ke peserta didik dan seluruh komponen satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila juga memberikan gambaran yang ingin dituju mengenai karakter dan kemampuan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila, sehingga pendidik dan pelajar mengetahui apa harapan negara terhadap hasil pendidikan dan berusaha mewujudkannya bersama. Apa pengaruh profil pelajar Pancasila ke pembelajaran di kelas? Setiap mata pelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan diharapkan mendukung ketercapaian profil pelajar Pancasila dengan memasukkannya dalam pembelajaran. Profil pelajar Pancasila juga dapat diperkuat dengan pembelajaran berbasis proyek dengan tema yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter yang dituju. Apakah perbedaan profil pelajar Pancasila dengan nilai-nilai dalam PPK atau penguatan pendidikan karakter dalam K13? PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Pentingnya pendidikan karakter ditunjukkan dan dikuatkan dalam profil pelajar Pancasila dengan menjadikannya sebagai arah karakter yang dituju dalam pendidikan Indonesia. Jika proyek penguatan profil Pancasila berjalan, bagaimana dengan program PPK yang sudah berjalan? PPK tetap dapat berjalan sesuai kebutuhan dan pembiasaan di satuan pendidikan masing-masing yang terintegrasi dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di manakah nasionalisme dalam profil pelajar Pancasila? Nasionalisme terbangun dari perwujudan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Nasionalisme merupakan buah dari perkembangan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dimensi gotong royong, dan dimensi kebinekaan global. Pertanyaan 76. Jika profil pelajar Pancasila masuk sebagai Renstra Kemendikbudristek,
Bagaimana pelaksanaannya di satuan pendidikan? Implementasi profil pelajar Pancasila dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran, program, ataupun proyek yang tujuannya adalah ketercapaian profil pelajar Pancasila. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengukur ketercapaian profil pelajar Pancasila? Proyek profil pelajar Pancasila ini memiliki rapot tersendiri yang akan membantu rekam jejak ketercapaian profil pelajar Pancasila. Kalau pada satuan PAUD tidak ada rapot khusus untuk profil pelajar Pancasila. Rapot proyek profil terintegrasi dengan laporan perkembangan capaian pembelajaran dan diharapkan muncul di portofolio anak. Jadi profil pelajar Pancasila ini merupakan tujuan akhir dari hasil pendidikan. Sehingga satuan pendidikan juga seyogianya tidak terburu-buru dalam mengukur ketercapaian profil, melainkan membangun kompetensi dan karakter tersebut secara konsisten dan melihat perkembangannya melalui penilaian proyek. Apakah proyek penguatan profil pelajar Pancasila diampu oleh guru yang sama dengan guru mata pelajaran? Di sini dijelaskan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila diajarkan secara kolaboratif tim teaching oleh guru mata pelajaran dan guru kelas. Karena proyek ini memiliki target utama pengembangan profil pelajar Pancasila, maka semua guru, baik guru mata pelajaran maupun guru kelas, perlu terlibat dalam perencanaan, pengajaran, dan asesmennya. Sejumlah 20-30% jam pelajaran dari setiap mapel dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah proyek tersebut akan diimplementasikan per mapel atau terintegrasi antar mapel? Nah, target utama proyek ini adalah penguatan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan jangka panjang pembelajaran. Oleh karena itu, tujuan proyek ini tidak berkaitan langsung dengan konten atau capaian pembelajaran dari mapel yang sedang dipelajari. Dalam implementasinya, guru kelas dan guru mapel berkolaborasi dan fokus pada pencapaian dimensi profil pelajar Pancasila dalam perencanaan dan fasilitasi kegiatan proyek. Nah, penentuan 20-30% ini alokasi waktu untuk proyek tidak berlaku di satuan PAUD. Nah, bagaimana dengan bentuk laporan hasil proyek? Hasil proyek penguatan profil Pancasila dilaporkan dalam rapat akhir tahun atau semester 2 peserta didik. Format rapot tersebut berbeda dengan format hasil belajar intrakurikuler. Rapot hasil proyek menggambarkan perkembangan sub-elemen profil pelajar Pancasila yang dipilih dalam tema proyek di tahun ajaran. Apakah bentuk laporan hasil belajar proyek profil pelajar Pancasila per mata pelajaran? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak terkait dengan mata pelajaran, sehingga bentuk laporannya tidak disusun per mata pelajaran. Pertanyaan 82, bagaimana jika peserta didik memilih tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang belum mereka pelajari dalam mata pelajaran atau intrakurikuler? Tema-tema dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kontekstual dan umum. Jadi, peserta didik berkesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan tersebut meskipun mereka belum mempelajarinya dalam intrakurikuler. Bahkan, proyek yang mereka lakukan dapat menjadi pengetahuan awal yang mendorong mereka lebih siap untuk mempelajari lebih jauh dalam intrakurikuler. Apakah proyek penguatan profil pelajar Pancasila hanya menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak berarti pendekatan berbasis proyek saja. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan lain, misalnya inquiry, berbasis masalah,
dan pendekatan lain yang sesuai digunakan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang dituju di profil pelajar Pancasila. Pertanyaan 84. Apakah satuan pendidikan menggunakan K13 bisa juga melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Satuan pendidikan yang menggunakan K13 bisa melakukan proyek penguatan profil Pancasila bila satuan pendidikan dapat menyesuaikan pengelolaan waktu dan kolaborasi antar guru. 85. Apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran atau CP? Capaian pembelajaran merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dari suatu mata pelajaran. Capaian pembelajaran di PAUD didesain untuk membangun kesenangan belajar dan kesiapan anak bersekolah. Pertanyaan berikutnya, apakah capaian pembelajaran menggantikan SKL atau standar kompetensi lulusan? Nah, di sini dijelaskan, capaian pembelajaran bukan pengganti SKL. Dalam kerangka kurikulum, capaian pembelajaran kedudukannya di bawah standar nasional pendidikan atau setara dengan KIKD dalam K13. Jika capaian pembelajaran setara dengan KIKD, apakah SKL tetap menjadi acuan dalam mengukur kompetensi lulusan dari satuan pendidikan? Ya, SKL tetap menjadi acuan untuk mengukur kompetensi lulusan. Mengapa capaian pembelajaran mengintegrasikan kembali keterampilan, pengetahuan, dan sikap? Kompetensi adalah rangkaian dari pengetahuan, keterampilan, disposisi atau sikap tentang ilmu pengetahuan, dan sikap terhadap proses belajar, dorongan untuk belajar, dan motivasi untuk menggali konsep lebih dalam. Dengan demikian, keterampilan, pengetahuan, dan sikap tidak sepatutnya dipisahkan. Jadi menyatu sebagai capaian pembelajaran. Pertanyaan 89. Mengapa capaian pembelajaran disusun per fase? Penyusunan capaian pembelajaran per fase itu adalah upaya penyederhanaan sehingga peserta didik dapat memiliki waktu yang memadai dalam menguasai kompetensi. Penyusunan per fase ini memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar sesuai tingkat pencapaian atau teaching at the right level, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar mereka. Hal ini karena capaian pembelajaran disusun dengan memperhatikan fase-fase perkembangan peserta didik. Pertanyaan berikutnya. Referensi apa yang bisa digunakan untuk mendukung implementasi capaian pembelajaran? Kepala Satuan Pendidikan pendidik dapat menggunakan buku teks, buku panduan, dan modul ajar yang telah diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Apakah capaian akhir untuk setiap fase bisa berbeda-beda? Di sini dijelaskan pada setiap akhir fase, terdapat kompetensi yang sama yang harus dicapai oleh peserta didik. Namun, alur untuk mencapai akhir fase tersebut yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan belajar, karakteristik, dan perkembangan peserta didik yang beragam. Pertanyaan 92. Jika hanya satu capaian akhir per fase, maka bagaimana peserta didik mengejar ketertinggalan? Peserta didik mengejar ketertinggalan dengan cara guru menentukan strategi pembelajaran yang tepat berdasarkan hasil asesmen. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran berikutnya. Apakah peserta didik akan selalu berada di fase yang sama untuk setiap mata pelajaran? Peserta didik tidak selalu berada di fase yang sama untuk setiap mata pelajaran. Penetapan fase didasarkan pada hasil asesmen,
Seorang peserta didik mungkin saja berada di fase yang berbeda untuk beberapa mata pelajaran. Apa yang dimaksud dengan perangkat ajar? Perangkat ajar merupakan buku teks dan modul ajar yang membantu guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Melalui perangkat ajar, guru diharapkan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang semakin bermakna, selaras dengan prinsip yang mengedepankan pembelajaran sesuai tahapan dan kebutuhan peserta didik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengakses perangkat ajar? Perangkat ajar dapat diakses melalui media cetak atau secara daring. Media cetak, buku teks akan disediakan Kemendikbudristek secara daring dan cetak dengan prosedur distribusi sesuai peraturan yang berlaku. Kalau daring, modul ajar dapat diakses dan digunakan pada platform Merdeka Mengajar dengan mengikuti langkah-langkah sesuai petunjuk. Apa yang dimaksud dengan modul ajar? Modul ajar merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pemerintah sudah menyediakan contoh-contoh modul ajar yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan dan dapat mengembangkan modul ajar sesuai kebutuhan peserta didik. Bisa memodifikasinya atau menggunakan modul yang sudah disediakan pemerintah sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik masing-masing. Oleh karena itu, pendidik yang menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah tidak perlu lagi menyusun modul ajar secara keseluruhan. Bagaimana cara menggunakan modul ajar di dalam kelas? Untuk perencanaan pembelajaran, guru memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Apakah silabus dan RPP tetap dibuat? Silabus dan RPP tetap dibuat. Silabus dan RPP dikembangkan sesuai dengan standar proses atau surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Apa kaitan RPP dengan modul ajar? Modul ajar pada dasarnya adalah perencanaan pembelajaran secara lengkap, disusun berdasarkan topik dalam lingkup kelas. Sementara ATP merupakan perencanaan pembelajaran untuk jangka waktu lebih panjang dalam lingkup satuan pendidikan. Silabus dapat dikembangkan dengan menggunakan atau mengadaptasi ATP yang disediakan pemerintah, maupun alur tujuan pembelajaran dikembangkan secara mandiri. Modul ajar dapat juga dianggap sebagai RPP, sehingga guru yang menggunakan modul ajar yang sudah disediakan pemerintah atau mengembangkan secara mandiri tidak perlu membuat RPP secara terpisah. Nah, pertanyaan yang ke-100. Apakah buku teks yang ada sekarang masih bisa dipakai? Buku teks yang ada saat ini masih dapat digunakan selama isinya selaras dengan capaian pembelajaran. 101. Apakah kriteria ketuntasan minimal atau KKM masih akan berlaku pada kurikulum merdeka ini? Ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang berupa nilai kuantitatif. Asesmen formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Pertanyaan berikutnya, jika tidak ada KKM, bagaimana guru akan menentukan apakah capaian belajar peserta didik sudah memadai atau belum? Capaian belajar sudah memadai atau belum diketahui dengan mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Guru diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kompetensi pada tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajarannya.
Jadi bukan berupa nilai kuantitatif yang sama. Guru lebih leluasa. Pertanyaan berikutnya, bagaimana acuan lingkup materi yang menjadi rujukan untuk evaluasi hasil belajar akhir dari satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah? Acuan lingkup materi yang menjadi rujukan untuk evaluasi akhir adalah kompetensi esensial pada tujuan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Bagaimana bentuk rapor intrakurikuler? Rapot intrakurikuler disusun dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif dengan nilai akhir mempertimbangkan hasil asesmen sumatif dan formatif. Apakah laporan hasil belajar intrakurikuler berbasis capaian pembelajaran setiap periodik semester atau fase? Laporan hasil belajar intrakurikuler akan diberikan kepada peserta didik pada setiap akhir semester. Apakah ada kenaikan kelas jika pada kurikulum Merdeka menggunakan fase? Bagaimana kriteria kenaikan kelasnya? Ya, ada kenaikan kelas. Peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atasnya sesuai dengan potret ketercapaian tujuan pembelajaran. Apakah satuan pendidikan yang telah menerapkan SKS dapat menggunakan kurikulum Merdeka? Satuan pendidikan dapat menerapkan kurikulum Merdeka dan tetap menggunakan SKS dengan tetap merujuk pada capaian pembelajaran yang ada. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik? Pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik merupakan salah satu semangat dalam Merdeka Belajar, di mana pengajaran pada peserta didik disesuaikan dengan tingkat capaian dan kemampuan awal mereka. Pertama, guru melakukan assessment terhadap level pembelajaran peserta didik. Peserta didik kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat capaian dan kemampuan yang serupa. Guru selanjutnya memberikan intervensi pengajaran dan beragam aktivitas pembelajaran sesuai dengan level pembelajaran tersebut, bukan hanya melihat dari usia dan kelasnya. Guru mengajarkan kemampuan dasar yang perlu dimiliki peserta didik dan menelusuri kemajuannya. Bagaimana cara guru mengajarkan peserta didik untuk mengembangkan kompetensi dan bukan hanya mengajar konten? Guru menganalisis kompetensi yang ada di capaian pembelajaran per fase, lalu menurunkan pada kompetensi yang dicapai peserta didik di kelas yang diajarnya. Kompetensi ini disusun secara berjenjang dari awal tahun hingga akhir tahun. Guru kemudian menurunkan kompetensi ini dalam indikator capaian kompetensi untuk diukur dalam asesmen. Bisa dalam bentuk lembar amatan atau bentuk asesmen yang lain. Guru juga berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua selama proses pembelajaran terkait dengan hasil asesmen. Baik itu asesmen diagnostik, formatif ataupun sumatif secara intensif, transparan, dan personal. Nah, selanjutnya, bila belum mampu untuk melakukan sendiri, guru dapat bekerja sama dengan guru lain untuk melakukan analisis dan menurunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Yang terakhir, apakah platform Merdeka Mengajar itu? Platform Merdeka Mengajar adalah salah satu platform teknologi yang disediakan untuk mendukung para guru agar dapat mengajar menggunakan kurikulum Merdeka yang lebih baik, meningkatkan kompetensinya, dan berkembang secara karir. Platform Merdeka Mengajar ini bisa diakses di HP Android ataupun di laptop, di browser, dan dikaitkan dengan akun Belajar ID. Informasi tanya jawab tentang kurikulum Merdeka ini
Sumbernya adalah saluran informasi dan pengaduan seputar pendidikan dan kebudayaan dari Kemdikbud ya. Dan Bapak Ibu bisa membacanya sendiri dan sudah di-share di sekolah masing-masing. Demikian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.